kami di sini akan mensimulasikan the crude column optimization menggunakan HiSys Aspen 11. Perkenalkan, nama saya Uti Masyaratin dengan NRP 142022033. Perkenalkan, nama saya Siti Najmatul Muiza dengan NRP 14/2022-028. Perkenalkan, nama saya Khaila Almira Rahma Fadila dengan NRP 14/2022-013. Yang pertama, memilih komponen list terlebih dahulu, yaitu ada metan, etan, propan, ibutan, n-butan, ipentan, n-pentan. Berikut ini komponen listnya. Lalu klik fluid package, lalu ke basis 1 dan pilih property package selection, yaitu memakai Peng Robinson, dan klik oil manager, lalu kami input assay, lalu kemudian di klik add dan pilih bulk propertiesnya itu use, dan assay data tipenya itu TBP, like ends-nya input composition, klik bulk properties. Lalu klik like end, isi compositionnya seperti pada video berikut, isi dari metan hingga n-pentan. Setelah diisi untuk like ends-nya, lalu klik distillation, lalu isi assay persennya seperti pada video berikut. Setelah selesai mengisi assay persen dan temperaturnya, kemudian klik OK, lalu klik calculate, dan disitu akan berwarna hijau. Lalu klik working curve, dan disitu akan terisi secara otomatis. Kemudian klik output blend dan add, lalu klik assay 1. Untuk assay satunya itu di add, kemudian klik table, dan disitu terdapat nama-nama komponen yang telah ada pada komponen physical properties. Lalu klik molar composition, disitu terdapat composition dan molar propertiesnya. Kemudian klik property plotnya, dan untuk basisnya itu liquid volume, propertiesnya itu distillation, dan klik untuk TBP-nya, dan disitu akan keluar kurvanya. Kemudian klik distribution plot, lalu disitu akan terdapat cut distribution blend 1. Kemudian klik composite plot dan table,
kemudian ke data lagi dan install oil. Dan lalu tambahkan stream, klik untuk streamnya, ubah namanya menjadi water dan temperaturnya dimasukkan 15 Celcius dan lalu mass flow-nya 21.600. Lalu ke composition, dan untuk compositionnya itu diisi untuk H2O nya itu mole fraction-nya 1. Lalu kemudian tambahkan mixer, kemudian klik, dan untuk inletnya itu crude oil dan water. Lalu untuk outnya itu dinamakan to heater. Kemudian klik mixingnya, kemudian streamnya, inletnya itu di crude oil dan water, untuk outletnya itu to heater. Lalu klik parameter dan pilih equalize all, lalu ke worksheet, dan disitu sudah terdapat angka-angkanya. Lalu tambahkan heater, lalu klik heaternya, lalu klik untuk inletnya itu to heater, energinya itu H1Q, dan outletnya itu to heater, to heat exchanger. Lalu klik parameter. Kemudian untuk delta P-nya itu diisi dengan angka 50, dan untuk di temperatur to heat exchanger-nya itu diisi dengan angka 65 derajat Celcius. Kemudian diberi nama untuk tube side inletnya itu dari to heat exchanger. Kemudian untuk tube side outletnya itu dari to desalter, dan cell side inletnya itu dari hot pump around. Dan untuk cell side outletnya itu dari cold pump around. Ke bagian worksheet, di bagian kondisi diisi temperaturnya itu 180 derajat Celcius dan pressure-nya itu 200 kPa. Untuk ideal liquid volume flow-nya itu 175 meter kubik per hour. Kemudian klik define from stream dan dipilih untuk crude oil. Kemudian temperatur dan pressure-nya itu uncheck, dan flow-nya juga di uncheck, jadi hanya ada mol fraksinya saja. Kemudian di heat exchanger-nya itu diisi bagian desain parameter untuk cell side dan tube side-nya 0, dan klik add untuk menambahkan S101 expect, dan untuk maksimum iteration-nya itu 25, dan toleransinya itu 1,000 kali 10 pangkat 4. Nanti akan muncul angkanya. Kemudian menambahkan
3-phase separator atau V100. Untuk inletnya diisi to desalter, untuk vapornya diisi vapor stream, light liquidnya itu diisi crude, heavy liquidnya itu diisi desalter water. Kemudian jika sudah hijau, ke bagian worksheet dan akan muncul angkanya dengan sendirinya. Kemudian untuk di heater E102-nya itu diisi inletnya itu crude, untuk energinya diisi H2Ki, dan outletnya juga diisi dengan 2 preflash. Kemudian ke parameter dengan mengisi delta P-nya itu 375 dan mengisi di 2 preflash di bagian worksheet kondisinya itu dengan temperatur 175 derajat Celcius, dan jika sudah hijau akan muncul di bagian desain parameter. Nah, akan jadi seperti ini untuk susunan simulasi yang kita buat. Kemudian untuk di separator V101 itu diklik 2 kali alatnya, kemudian nanti di bagian desain connectionnya itu inletnya diisi dengan 2 preflash. Kemudian untuk vapor outletnya itu diisi dengan liquid product, dan untuk liquid outletnya itu diisi dengan bottom. Liquid outletnya diisi dengan bottom liquid. Untuk 2 preflashnya nanti muncul angka 175 derajat Celcius. Kemudian kita menambahkan heater dengan kode E103. Kemudian diisi inletnya itu bottom liquid, energinya itu H3Ki, outletnya itu kita beri nama ATM feed, dan kemudian ke bagian parameter dengan diisi delta P-nya itu 250. Kemudian ke bagian worksheet diisi ATM feed bagian temperaturnya itu 400 Celcius. Kita menambahkan stream 1, 2, 3 untuk diberi nama bottom stream, diesel stream, dan ago stream. Yang pertama itu kita beri nama bottom streamnya terlebih dahulu. Untuk vapor atau phase fraksinya kita isi dengan angka 1, dan untuk pressure-nya itu kita isi dengan angka 1380 kPa. Untuk mass flow-nya kita isi dengan angka 3400 kg per hour. Kemudian di bagian worksheet komposisinya kita mengisi H2O dengan angka 1. Nanti jika sudah akan seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita kembali ke simulasi stream yang di nomor 2 dan kita ganti stream name-nya itu dengan nama diesel stream. Untuk temperaturnya itu kita isi dengan angka 150 derajat Celcius, dan untuk pressure-nya 350 kPa. Untuk di mass flow-nya itu kita isi dengan angka 1350 kg per hour. Untuk bagian komposisi H2O-nya kita isi dengan angka 1. Jika sudah, kita kembali ke kondisi untuk melihat datanya, dan kita lanjutkan untuk stream yang ketiga, yaitu kita beri nama ago stream. Dengan temperaturnya kita isi 150 derajat Celcius dan pressure-nya itu 350 kPa. Kemudian untuk mass flow-nya itu 1150 kg per hour. Dan untuk komposisi H2O-nya pun kita isi dengan angka 1. Jika sudah, kembali ke kondisi untuk melihat kondisi kita. Kemudian kita masukkan untuk reflux absorbernya. Nah, pada unit ini tuh untuk kondenser energi streamnya itu kita ganti jadi namanya
namanya itu QC. Nah, kenapa kita pakai reflux absorber di sini tuh karena pada unit ini tuh menjadi kunci untuk menekan kehilangan produk cair berharga ke sistem gas buang sekaligus memastikan spesifikasi produk atas seperti nafta agar memenuhi standar komersial dengan konsumsi energi yang paling efisien. Nah, untuk bagian outletnya itu kita ganti namanya menjadi off gas, dan pada overheat outletnya itu ganti jadi nafta. Lalu di sini kita bisa klik aja water draw-nya dan mengganti namanya menjadi wet water. Nah, selanjutnya untuk bagian streamnya kita bisa klik dan pilih yang bagian ATM feed. Nah, setelah itu kita kasih nama untuk yang bottom liquid outletnya itu menjadi ATM residu, dan untuk bottom stage inletnya itu menjadi, dan bottom stage inletnya itu kita klik yang bagian bottom stream. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian stage yang N sama dengan 10 itu kita ganti menjadi N sama dengan 29. Nah, untuk inlet stage-nya itu kita pilih yang 28 main tower. Oke, kita klik next saja. Untuk condenser pressure-nya kita bisa mengisi dengan angka yaitu 140 kPa, dan untuk condenser pressure drop-nya itu sekitar 60 kPa, dan untuk bottom stage pressure-nya itu sekitar 230 kPa. Optimal condenser temperature estimate di sini tuh kita masukkan saja angkanya yaitu 40 derajat Celcius, dan untuk optimal top stage temperature estimate-nya itu 120 derajat Celcius, dan untuk optimal bottom stage temperature estimate-nya itu 340 derajat Celcius. Kita klik next saja. Nah, di sini tuh ada bagian yang reflux ratio, vapor rate, dan liquid rate. Nah, di sini tuh menjadi optional aja, kita langsung aja klik done. Kemudian kita beri nama untuk namanya yang pertama itu AGOSS. Return stage-nya itu 21 main tower, draw stage-nya 22 main tower, konfigurasinya steam stripped, kemudian untuk steam feed-nya itu AGO stream, dan untuk product stream-nya itu AGO product. Flow basisnya diubah menjadi ideal volume dan draw spec-nya diubah menjadi 30,69 meter kubik per hour, kemudian klik install. Dan kemudian akan ada side opsinya yaitu yang tadi AGOSS, kemudian add, dan ditambahkan untuk yang kedua itu diesel SS. Return stage-nya 16 main tower, konfigurasinya steam stripped, dan draw stage-nya itu 17 main tower. Steam feed-nya diesel stream, flow basisnya masih di standar ideal volume, dan untuk product stream-nya itu diesel product. Untuk draw spec-nya itu 128,9 meter kubik per hour, kemudian klik install. Akan muncul side stripper summary-nya diesel SS. Kemudian klik add untuk menambahkan yang ketiga itu ada kerosene SS. Untuk kerosene SS ini return stage-nya 8 main tower, draw stage-nya 9 main tower, kemudian untuk flow basisnya standar ideal volume. Kemudian untuk product stream spec-nya itu product stream-nya itu kerosene product, dan draw spec-nya itu 64,1 meter kubik per hour. Kemudian klik install, dan akan ada di side stripper summary-nya ada 3, kemudian ke pump around, kemudian klik add. Setelah itu akan ada AGO PA.
yang pertama itu kita bisa mengganti namanya menjadi AGOPA. Nah, yang pertama juga kita masukkan active spec-nya. Nah, di sini tuh untuk bagian active spec kita bisa klik yang bagian AGOPA rate. Nah, di sini tuh untuk spek tipenya kita pakai yang flow rate, dan untuk flow basisnya yaitu standar ideal volume. Nah, untuk spek volume-nya kita bisa masukkan yaitu 200 meter kubik per hour. Lalu kita masukkan AGOPA-nya yaitu yang duty, kita klik. Nah, di sini tuh kita spek tipenya pakai yang duty. Untuk spek value-nya yaitu minus 3,7 E 7, untuk satunya itu BTU per hour. Oke, kita klik X saja setelah sudah terisi. Nah, langsung kita masukkan lagi yang pump around kedua, kita klik saja lalu mengganti namanya menjadi diesel pump around. Untuk return stage-nya itu kita pilih yang bagian 16 main tower. Lalu untuk draw stage-nya kita pilih yang 17 main tower. Setelah itu kita klik install saja. Nah, di sini tuh kita ada dua yang harus dimasukkan. Yang pertama itu ada pump around spec diesel PA rate. Nah, di sini tuh untuk spek tipenya itu kita klik yang bagian flow rate. Untuk flow basisnya itu kita ganti menjadi standar ideal volume. Nah, untuk spek value-nya itu 200 meter kubik per hour. Nah, untuk yang kedua itu kita klik yang bagian pump around spec diesel PA duty. Nah, untuk spek tipenya itu kita klik yang bagian duty, dan untuk spek value-nya itu minus 3,7 E 7, untuk satuannya itu BTU per hour. Oke, lalu lanjut saja yang terakhir yaitu untuk pump around bagian kerosin. Nah, kita bisa menamain saja untuk pump around ketiga ini tuh menjadi kerosin PA. Nah, untuk return stage-nya itu kita pakai yang 8 main tower, dan untuk draw stage-nya itu kita klik yang bagian 9 main tower. Nah, di sini juga sama ya kayak yang pemeran sebelum-sebelumnya. Di sini kita harus mengisi bagian kerosin PA rate dan juga kerosin PA duty. Di sini tuh kita klik saja yang bagian rate-nya. Untuk spek tipenya itu flow rate, untuk flow basisnya itu standar ideal volume, dan kita bisa langsung mengisi saja angkanya. Setelah sudah masukkan datanya, kita masuk ke bagian monitor. Nah, terlihat di bagian monitor ini tuh untuk yang bagian merahnya itu dia masih unconverged. Nah, kenapa di sini tuh dia masih unconverged? Karena nilai yang dimasukkan di bagian IGOSA, DSL, dan kerosin itu ternyata masih belum memenuhi standar yang diinginkan. Maka dari itu kita bisa menggantinya saja. Nah, untuk menggantinya itu kita bisa klik yang spek summary, lalu kita di sini memasukkan angka ke dalam distillate rate-nya yaitu 150. Lalu untuk yang vapor prod rate-nya itu kita kasih saja angkanya yaitu 0. Lalu untuk IGOSS-nya kita ganti dari yang 30,69 menjadi 30, dan untuk kerosinnya itu menjadi 62, dan untuk yang IGOPA, DSL, dan kerosin itu masih tetap sama. Begitupun dengan IGOPA duty, DSL PA duty, dan juga kerosin PA duty. Lalu di sini kita bisa langsung yang bagian tidak ada angka itu kita klik saja aktifnya menjadi tidak tercentang. Untuk yang reflux rate-nya juga sama. Untuk yang vapor rate karena dia ada angkanya maka kita langsung klik centang saja. Nah, dapat terlihat ya di bagian monitor kalau misalnya kita di sini menghasilkan atau bagian dari yang unconverged menjadi converged, itu menandakan kalau misalnya angka yang tadi kita masukkan itu sesuai standar yang diinginkan, sehingga
bisa dapat terlihat di sini di bagian worksheet kalau misalnya TMV, terus bagian TMV, terus bottom stream, DSL stream, AGO stream of gas, naphtha, water ATM residue itu sudah memiliki angka. Oke, berarti kalau misalnya seperti itu dapat kita katakan bahwa hasil yang diperoleh itu sudah selesai.